Jelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, para calon presiden mengkritik kinerja pemerintah. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung penegakan hukum di Indonesia yang penuh intervensi. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik pembangunan yang tak berkeadilan dan tak tepat untuk wilayah. Makin mendekati masa kampanye resmi calon presiden dan wakil presiden, sejumlah kritik ditujukan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di hadapan Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung praktik penegakan hukum di Indonesia penuh intervensi dan rekayasa kasus. Dari skala 1 sampai 10, penegakan hukum di era Jokowi, kata Ganjar, nilainya 5. Menurut Ganjar, penegakan hukum saat ini hitam, layaknya warna baju yang dikenakannya. Rekayasa dan intervensi yang membuat kemudian independensi menjadi hilang. Dari yang imparsial menjadi parsial, yang dengan kasus ini jeblok. Poinnya, jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, di pembukaan Ijtima Ulama di Sentul, Bogor, Jawa Barat, juga mengkritik kinerja pembangunan di era Joko Widodo. Dalam pidatonya, Anies menilai meski selama ini pembangunan terus dilakukan, namun ketimpangan masih dirasakan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini tanpa melihat kebutuhan wilayah. Kami akan mengubah, kami akan meluruskan paradigma pembangunan. Pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi, pembangunan ekonomi fokusnya pada pertumbuhan. Menurut hemat kami, harus berubah menjadi pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Pemerataan harus jadi perhatian. Membesarkan kue ini baik, tapi membagikan kue untuk semua itu lebih baik lagi. Dalam jajak pendapat sejumlah lembaga survei, kepuasan terhadap kinerja presiden masih di angka 70%. Seperti salah satunya ditunjukkan survei Indikator Politik Indonesia pada 27 Oktober sampai 1 November. Meski dalam survei juga ada catatan di kinerja hukum dan ekonomi. Tim Liputan Kompas TV.